kita buka terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian dari ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Dibuka. Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja yang mana pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan keangkatan kerja yaitu penduduk yang usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan sementara dan pengangguran. Selanjutnya, kesempatan kerja. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah minimum regional dan sesuai pada bidang keahlian. Yang kedua yaitu mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu dan masih bersedia menerima pekerjaan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama yaitu usia tenaga kerja. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga yaitu lapangan kerja yang tersedia. Yang keempat yaitu jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima yaitu kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dan yang keenam yaitu ekspor dan impor yang dilakukan. Selanjutnya halaman 3 yaitu ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama berdasarkan sifat kerjanya yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya mengandalkan fisik dalam proses produksi, contoh pekerja bangunan. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya menggunakan proses pemikiran dalam proses produksi, contohnya manajer. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan keahliannya. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang pendidikan, contohnya guru, dokter. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, contoh sopir, penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya tenaga, contoh tukang becak. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Yang pertama tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses biayanya produksi, contoh karyawan produksi. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses dan biaya produksi, contohnya tenaga kerja marketing. Selanjutnya masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Selanjutnya, halaman 5 yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Terdapat 3, yaitu yang pertama pemerintah. Dengan cara yang pertama menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan syarat kerja. Yang kedua mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang ketiga menyusun dan melaksanakan program mendukung. Kemudian
Yang kedua yaitu swasta atau perusahaan, bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu individu, yaitu dengan cara membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan, contohnya dengan keterampilan komputer. Yang kedua, menanamkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, halaman 6 yaitu ada sistem upah yang mana terdiri dari upah buruh. Yang pertama yaitu pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima. Yang kedua yaitu upah kerja dan kebutuhan fisik minimum, yaitu pada penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerja, yaitu nilai output atau hasil produksi yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Yang keempat yaitu upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu upah yang diterima dalam bentuk uang, sedangkan upah real yaitu jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran yaitu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Kemudian ada macam-macam pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya, yaitu pengangguran siklis atau konjungtur, yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional atau peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja banyak daripada permintaan tenaga kerja. Yang keempat yaitu pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu menganggur atau under unemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja dan lain-lainnya tidak optimal. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung atau disguised unemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak bekerja secara optimal. Kemudian cara-cara mengatasi pengangguran yaitu ada 4. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan siap pakai untuk menjadi tenaga kerja terampil. Yang ketiga yaitu mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Yang keempat yaitu memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, nomor 9 yaitu terdapat dampak pengangguran. Yang pertama, kegiatan produksi terhambat, yaitu karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dan output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan distribusi kurang lancar.
Karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kualitasnya rendah, maka barang tersebut tidak laku di pasaran, baik pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi berkurang. Karena barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Apabila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi kelaparan. Selanjutnya, selamat belajar. Belajar ekonomi itu menyenangkan. Belajar ekonomi itu mudah. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.